Oh my God! Oh God! Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Safe. Film India berbahasa Malayalam yang dirilis pada Oktober 2019, di mana film ini menceritakan tentang seorang aktivis wanita bersama timnya yang berhasil membuat aplikasi untuk melindungi para wanita dari maraknya kasus pelecehan seksual yang terorganisir. Mampukah mereka membongkar praktek kejahatan tersebut? Dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi wanita bernama Shreya yang mendatangi seorang MLA atau menteri setempat untuk membahas tentang 21 kasus pelecehan seksual yang terjadi di daerah mereka, di mana sebuah organisasi yang terorganisir dicurigai sebagai dalang di baliknya. Dan polisi saat ini sedang mencari keberadaan dari seorang pria bernama Idikula yang diketahui sebagai orang kepercayaan di organisasi tersebut. Menteri pun berpesan agar Shreya segera menangkap Idikula dan dalang di balik semua kejahatan ini. Saat Shreya keluar dari rumah menteri, ia pun bertemu dengan putra menteri bernama Mahadevan yang memiliki perusahaan fotografi. Dan mereka terlihat saling mengenal. Lalu kita pun diperlihatkan seorang influencer dan juga aktivis perempuan bernama Arundhiti yang sedang menghadiri acara peresmian sekolah. Arundhiti juga mendirikan organisasi bernama Women for Women, di mana ada sekitar 2.000-an wanita yang bergabung dalam organisasi tersebut. Dan tujuan dari organisasi ini adalah untuk membantu para wanita yang membutuhkan bantuan, termasuk bantuan hukum secara gratis untuk korban yang mengalami pelecehan seksual. Di tempat lain, terlihat bawahan dari Shreya berhasil menemukan keberadaan dari Idikula yang bersembunyi di sebuah villa. Shreya dan polisi langsung pergi ke lokasi, dan ketika melihat polisi datang, penjaga dari villa tersebut terlihat menghubungi seorang pria dan memberitahukan penangkapan Idikula. Lalu pria itu pun memberitahukan teman-temannya tentang penangkapan tersebut. Sementara Idikula yang sudah tidak bisa membela diri, akhirnya memberitahukan yang sebenarnya pada Shreya. Namun, ketika Shreya dan polisi hendak membawa Idikula ke kantor, di tengah jalan mobil mereka dilempar botol berisikan cairan kimia oleh sekelompok orang yang menyebabkan tangan Shreya terkena lemparan tersebut. Saat semua bawahan Shreya turun untuk melindungi Shreya, terlihat 2 orang menggunakan motor membunuh Idikula lalu melarikan diri. Karena serangan tersebut, Shreya pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit, sementara Idikula yang mati terbunuh telah dijadikan dalang di balik kasus pelecehan 21 wanita. Di rumah sakit terlihat Mahadevan menjenguk Shreya yang sedang dirawat. Dan di sana Mahadevan pun bertemu dengan seorang dokter bernama Arun, teman kuliahnya dulu. Arun juga mengenal Shreya karena Shreya adalah adik dari kekasih Arun saat kuliah yang bernama Swita. Tetapi Swita hilang saat masih kuliah dan hingga kini belum ditemukan. Dan kini Arun memiliki kekasih yaitu Arundhati. Beberapa hari kemudian, terlihat menteri keluar dari kantor polisi setelah selesai dimintai keterangan soal kasus pembunuhan Idikula. Wartawan pun langsung menyerbu menteri dan bertanya apakah alasan menteri dipanggil polisi karena dugaan Mahadevan adalah dalang di balik kasus pelecehan seksual.
Namun menteri tidak menanggapi pertanyaan wartawan dan memilih untuk masuk ke dalam mobil. Sementara di tempat lain, Arundhati yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi meluncurkan sebuah aplikasi yang diperuntukkan untuk para wanita yang diberi nama Safe. Safe adalah sistem cepat tanggap, dan Safe bukan hanya aplikasi biasa, tetapi juga sebuah komunitas yang menggabungkan semua kalangan di dalamnya. Dan aplikasi Safe ini bertujuan untuk mengurangi kasus pelecehan terhadap perempuan yang marak terjadi. Karena sistem cepat tanggap dari komunitas yang bergabung di dalam Safe akan bergerak ketika pengguna mengaktifkan tanda bahaya dari aplikasi tersebut. Beberapa hari setelah itu, media memberitakan menteri yang meninggal karena mengalami serangan jantung. Menteri dikabarkan mengalami tekanan mental selama beberapa hari terakhir setelah diperiksa atas tuduhan pelecehan seksual dan pembunuhan Idikula yang melibatkan putranya. Dan kematian menteri membuat terjadi ketegangan di dalam partainya, di mana saat ini posisi pemimpin menjadi kosong dan kader partai pun sedang mencari kandidat baru untuk menggantikan posisi menteri sebagai pemimpin partai. Sementara Shreya dan polisi sedang mencari lokasi dari pelaku yang menyerang mereka dengan cairan kimia dan pelaku yang membunuh Idikula. Setelah mendapatkan identitas pelaku dan lokasi mereka, Shreya dan polisi pun langsung pergi dan menangkap para pelaku tersebut. Di tempat lain, Mahadevan mendatangi para kader partai yang sedang rapat, dan Mahadevan mengatakan, jangan karena berita palsu yang dibuat media, kalau ia terlibat kasus pelecehan dan pembunuhan Idikula, para kader mencari kandidat lain untuk menggantikan posisi mendiang ayahnya. Mahadevan pun melanjutkan, kalau ia layak mengisi posisi tersebut, karena ia memenuhi syarat untuk itu. Mahadevan lalu memperingatkan semua kader di sana agar tidak memanfaatkan situasi ini untuk mencari dukungan dari luar. Lalu ia pun pergi. Esok harinya di kantor polisi, salah satu pria yang ditangkap Shreya mengakui kalau yang menyuruh mereka melakukan penyerangan adalah Mahadevan. Karena itu, atasan Shreya pun lalu menandatangani surat penangkapan Mahadevan. Shreya dan polisi pun langsung pergi ke rumah Mahadevan untuk penangkapan. Akan tetapi, saat masuk dan memeriksa, Mahadevan tidak ada di sana, dan kamarnya terlihat berantakan. Dan ternyata, Mahadevan terlihat diculik oleh beberapa orang yang memakai penutup wajah. Saat keluar dari sana, Shreya pun memerintahkan bawahannya untuk membawa rekaman CCTV dari rumah tetangga Mahadevan ke kantor. Dan saat mereka memeriksanya di kantor, terlihat dari rekaman CCTV kalau ada beberapa orang yang menculik dan membawa Mahadevan melalui pagar rumah. Dan saat gambarnya diperbesar, terlihat wajah salah satu dari penculik tersebut adalah Swita, kakak dari Shreya dengan wajah yang penuh luka. Melihat itu, Shreya pun sangat terkejut karena yang menculik Mahadevan adalah kakaknya yang hilang belasan tahun lalu. Berita hilangnya Mahadevan pun menjadi viral di media, ditambah salah satu penculiknya adalah Swita, yang membuat Shreya menjadi buruan media. Lalu kita pun diperlihatkan kembali masa lalu dari Shreya dan Swita, di mana mereka hanya tinggal bersama ayah mereka karena sang ibu sudah meninggal. Swita memiliki bakat dalam menari. Swita kuliah di Universitas Kedokteran yang sama dengan Arun dan juga Mahadevan. Saat kuliah, Swita dan Arun saling menyukai. Hingga suatu hari, saat Swita selesai mengikuti lomba menari di kampusnya, ia tidak pernah lagi pulang ke rumah. Sang ayah pun mencoba menghubungi beberapa teman Swita untuk menanyakan keberadaan Swita, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu.
Lalu ayah Swita dan Shreya pergi ke kampus untuk mencari. Tetapi penjaga kampus mengatakan kalau semua mahasiswa sudah pulang. Mendengar itu mereka pun menjadi panik. Kemudian esoknya ayah Swita melaporkan itu pada polisi. Akan tetapi Swita tidak pernah ditemukan hingga sang ayah pun meninggal. Melihat wajah Swita yang kembali muncul di CCTV, Arun lalu menemui Shreya untuk menanyakan apakah Swita datang saat ayah mereka meninggal. Tetapi Shreya mengatakan tidak. Arun pun menjadi bingung mengapa Swita kembali sekarang dan menculik Mahadevan. Arun berasumsi kalau Swita menculik Mahadevan hanya untuk balas dendam. Karena saat kuliah, Mahadevan selalu mengganggu Swita dan mereka saling bermusuhan. Di tengah obrolan, Shreya mendapat pesan di ponselnya dari Safe, di mana tim Safe memberitahukan jika ada aktivitas mencurigakan di sebuah pabrik tak terpakai yang berada di dekat pemukiman warga. Shreya lalu menunjukkan pesan tersebut pada Arun. Dan Arun mengatakan jika pesan tersebut dari Safe, yaitu aplikasi dari proyek impian Arundhati yang baru beberapa hari lalu diluncurkan dan sudah aktif sekarang. Dan Arun pun memberitahukan tentang Arundhati kepada Shreya yang selama ini sudah membantu banyak wanita yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual. Shreya lalu menghubungi bawahannya dan menyuruh bawahannya untuk memeriksa lokasi dari informasi tersebut. Saat bawahannya memeriksa, bawahannya pun kembali menelpon Shreya dan mengatakan jika ia butuh tim bantuan. Tidak lama kemudian polisi pun tiba di sana dan masuk memeriksa ke dalam pabrik. Di dalam, mereka pun menemukan jika para pelaku penculikan gadis di bawah umur telah dilumpuhkan dan diikat di dalam pabrik. Dan di sana juga, polisi menemukan para korban yang disembunyikan di dalam satu ruangan. Polisi lalu mengeluarkan mereka semua dari sana. Dan di luar, terlihat media sudah berkumpul di lokasi. Dan terlihat tim dari Safe memantau dari jauh, lalu mereka menghubungi Arundhati dan memberitahukan jika pekerjaan mereka berhasil. Dan komunitas dari tim Safe lah yang telah melumpuhkan para pelaku. Berita tentang penyelamatan para korban yang diculik karena informasi dari Safe pun menjadi viral di media, yang membuat Arundhati dan timnya merasa sangat senang. Dan membuat banyak masyarakat pun mengunduh aplikasi tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, terlihat video pengakuan Mahadevan menyebar di media, di mana Mahadevan mengakui kalau ia yang memerintahkan membunuh Idikula, karena Idikula telah melecehkan banyak wanita. Setelah aplikasi Safe aktif, aplikasi ini benar-benar sangat membantu para wanita yang membutuhkan bantuan cepat. Di mana salah satunya adalah Faiza, salah satu tim dari Arundhati. Saat itu Faiza yang baru tinggal di sana memesan taksi online saat pulang dari kantor. Tetapi di tengah jalan, ia tertidur dan ponselnya mati. Sang supir yang melihat itu memiliki niat buruk dengan membawa Faiza ke tempat lain. Tetapi saat Faiza terbangun dan merasa jika jalannya berbeda, ia pun langsung menekan tombol di pin save. Dan seketika Arundhati dan timnya mendapat pesan darurat dari Faiza. Tim Safe langsung mengabarkan ke semua komunitas mereka, termasuk penyiar radio, di mana penyiar radio meneruskan pesan tersebut lewat siarannya, hingga akhirnya warga yang mendengarkan siaran tersebut menemukan mobil yang membawa Faiza. Mereka pun mengancam sang supir dan menyuruhnya untuk mengantarkan Faiza ke rute yang benar. Faiza pun selamat berkat aksi cepat tanggap dari tim Safe. Kemudian juga ada seorang wanita yang menaiki kereta pada malam hari. Akan tetapi di gerbong yang ia naiki semuanya laki-laki, dan hanya ia wanita sendirian. Melihat para lelaki mulai mendekatinya, wanita itu pun lalu menekan tombol di pin save, dan seketika Arundhati dan tim Safe mendapat pesan darurat. Hingga akhirnya wanita itu pun berhasil diselamatkan. Setelah tim Safe terpaksa meretas cyber sistem kepolisian
lalu mengirimkan pesan secara acak ke semua penumpang kereta jika mereka saat ini dipantau oleh kepolisian, yang membuat para pria yang ingin melecehkan wanita tadi mengurungkan niat mereka sebelum kereta tiba di stasiun pemberhentian, di mana Arun dan tim chef lain sudah menunggu di sana. Akan tetapi esok harinya, polisi mendatangi kantor chef, kemudian membawa semua harddisk dan laptop dari kantor chef untuk diperiksa di kantor polisi. Arundhati yang saat itu sedang bersama Arun mendatangi seorang pendeta, di mana sang pendeta meminta Arundhati untuk maju mencalonkan diri sebagai menteri baru. Lalu Arundhati pun mendapat telepon dari timnya, dan ia pun langsung pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan pimpinan polisi cyber. Saat bertemu, polisi pun bertanya apa tujuan sebenarnya dari aplikasi Safe, karena meretas sistem keamanan polisi bukanlah perkara yang kecil. Arundhati pun menjelaskan jika aplikasi ini merupakan sebuah komunitas yang polisi juga berada di dalamnya, dan tujuannya untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi. Tetapi polisi mengatakan apa yang dilakukan Arundhati telah melanggar hukum, karena mereka mencoba menjalankan hukum mereka sendiri. Dan jika Arundhati dan timnya terbukti meretas sistem keamanan polisi, maka mereka tidak akan mengizinkan aplikasi Safe berfungsi. Namun diberhentikannya aplikasi Safe tidak mengurungkan niat Arundhati untuk membantu dan menolong para wanita. Arundhati pun akhirnya memilih untuk mencalonkan diri sebagai MLA atau menteri setempat. Sementara video wanita yang berterima kasih kepada tim Safe karena telah menyelamatkannya saat di kereta menjadi viral dan membuat masyarakat pun semakin mengenal Safe dan Arundhati. Dan masyarakat mendukung Arundhati sebagai menteri baru di daerah mereka. Hingga akhirnya setelah dilakukan pemilihan, Arundhati pun akhirnya terpilih sebagai MLA atau menteri baru. Saat Arundhati memberikan pidato kemenangannya, di mana Shreya dan Arun juga hadir di sana, lalu Arundhati pun menceritakan kembali kejadian 15 tahun yang lalu, di mana kejadian itu yang membuat alasan dibalik Arundhati hingga sampai ke tahap ini. Dan cerita itu adalah tentang Swita yang menghilang setelah selesai mengikuti lomba tari di kampus. Mendengar itu membuat Shreya dan Arun pun terkejut. Arundhati lalu melanjutkan, dan kita pun diperlihatkan kejadian pada saat itu, di mana saat Swita masuk ke ruangan untuk mengganti kostum, Mahadevan dan teman-temannya masuk ke sana termasuk Idikula. Mahadevan pun kemudian ingin melecehkan Swita, tetapi Swita melawan dan menamparnya. Lalu Idikula pun memukul Swita hingga Swita pingsan. Kemudian pada malam harinya, seorang pensiunan tentara bernama Das menemukan Swita yang mengerang kesakitan di pinggir jalan, usai diperkosa dan disiksa oleh Mahadevan dan teman-temannya. Das lalu membawa Swita ke rumahnya, di mana Swita mengalami luka parah di bagian wajah. Karena takut nama Swita dan keluarganya hancur karena pemerkosaan tersebut, Das pun memilih untuk merawat Swita di rumahnya dengan memanggil dokter ke sana. Hingga setelah beberapa hari, kondisi Swita mulai membaik. Walaupun Das tidak mengenal Swita, tetapi Das merawat Swita seperti putrinya sendiri. Setelah kondisi Swita benar-benar membaik, Das meminta Swita untuk pulang ke keluarganya. Tetapi Swita tidak mau melakukan itu karena ia takut kalau ayahnya tidak akan sanggup melihat kondisinya yang sekarang. Das lalu mengatakan kalau Swita ingin balas dendam, maka ia akan membantunya. Dan bahkan Das pernah melakukan itu dengan membunuh semua pelaku yang membunuh putrinya, yang membuat dirinya dipecat dari militer.
dan Putri Das yang dibunuh bernama Arundhati. Mulai saat itu, Switha memilih untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah memperkosanya dengan merubah identitasnya sebagai Arundhati Putri Das. Dengan memiliki basic sebagai mantan militer, Das pun lalu melatih fisik Switha atau Arundhati setiap harinya. Hingga ketika dewasa, Switha mengoperasi wajahnya menjadi seperti sekarang dengan identitas baru sebagai Arundhati. Mendengar cerita dan pengakuan Arundhati membuat Shreya dan Arun sangat terkejut. Dan ternyata saat ayah Shreya meninggal, Switha datang untuk melayat, tetapi dengan wajah yang baru sebagai Arundhati. Lalu Arundhati pun melanjutkan jika Daslah yang memiliki ide untuk menciptakan aplikasi Save. Setelah Arundhati selesai memberikan pidato, Shreya lalu mendatangi kakaknya Switha. Walaupun wajah Switha sudah berbeda, tetapi Shreya sangat bersyukur karena bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Switha atau Arundhati kemudian memberikan Shreya sebuah kertas yang bertuliskan plat sebuah mobil. Shreya kemudian bersama bawahannya memeriksa dan mencari mobil tersebut. Dan ketika ketemu, ternyata di dalam mobil ada Mahadevan yang diikat di dalam mobil dengan mata tertutup. Lalu, wajah Switha yang terlihat di CCTV ternyata adalah sebuah topeng wajah yang dipakai oleh Switha itu sendiri saat menculik Mahadevan. Shreya akhirnya menangkap Mahadevan yang menjadi dalang pembunuhan Idikula dan juga dalang dari organisasi perdagangan wanita. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Save, di mana Switha memilih untuk menghilang demi membalaskan dendam dan menolong dengan mencegah para wanita mengalami situasi yang sama sepertinya. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.